Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah kita telah laksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini seyogianya yang mengisi adalah Bapak Lulik, akan tetapi karena beliau berhalangan, beliau minta untuk berputar tempat, bergeser, sehingga saya untuk dapat mengisinya pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini menjadikan manfaat buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mengambil judul kegiatan kita sehari-hari yang tidak jauh dari keluh kesah kita, yaitu kesenangan dan kesulitan. Barangkali itu yang lebih tepatnya, bahwa kehidupan ini silih berganti bagaikan jarum jam yang diputar terus melaju tanpa henti. Akan tetapi perjalanan itu tidak selamanya terus senang, juga tidak selamanya terus merasa sulit. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di mukadimah di dalam surat Asr, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Atau setelah mendapatkan kesulitan itu adalah sebuah kemudahan. Ibarat kita menganalogikan perjalanan kita menaiki bukit atau mengarungi samudra,
maka di tengah samudra kita pasti tertempa ombak. Ombak itu bisa kecil atau bisa besar hingga menakutkan kita. Akan tetapi setelah sampai di ujung atau di tepi pantai, kita merasa bahagia. Padahal tadi waktu kita di lautan, hati kita begitu ciut dan kecil, sehingga yang ada kita hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan atau berada di lautan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali orang di dalam kehidupannya apabila tertempa kesulitan atau ditempa tantangan hidup, maka dia tidak lain hanya mengatakan ya Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan, sebagaimana dituangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 29. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika badai mengamuk dan laut terasa ganas, para penumpang selalu mengatakan, ya Allah, mudahkanlah atau selamatkan kami di lautan ini. Begitu juga ketika penumpang atau perjalanan suatu khalifah di tengah padang pasir beserta orang-orang yang berada, mereka berteriak ya Allah. Ketika bencana dan malapetaka menimpa kita, si korban akan mengatakan dan berteriak ya Allah. Ketika pintu-pintu tertutup bagi orang-orang yang meminta atau mencoba masuk, tetapi ada yang menghalangi, menutupinya, maka orang-orang yang sedang membutuhkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkata ya Allah. Ketika semua rencana berakhir dengan kegagalan, semua harapan hilang, jalan pun tertutup, lagi-lagi kita mengatakan ya Allah. Kepada Allah lah naik segala kata-kata kita yang baik, doa yang tulus, air mata orang-orang tidak berdosa, dan rintihan para korban, dan mata dipanjatkan kepadanya di saat kesulitan dan ketidakkeberuntungan. Lidah melantunkan kata menjerit dan memanggil namanya ya Allah. Hati pun mendapatkan kedamaian, jiwa mendapatkan ketenangan, urat saraf pun menjadi santai, dan pemikiran pun terbangunkan. Ini semua bisa dicapai ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya, dan Dialah yang Maha Kuasa. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Surah ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifu bi'ibadihi yarjuk may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya,
dan dialah yang maha kuat, maha kuasa, maha perkasa. Allah sebuah nama yang terindah, kombinasi huruf-huruf yang paling sempurna serta kata-kata yang paling bernilai. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 65 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir liibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang maha kuasa langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh di dalam kehidupan kita sering mengeluh, sering kita terbentur dalam melaksanakan kehidupan, maka kata Allah lah yang paling sempurna kita ucapkan, ya Allah, kita tidak daya dan tidak upaya. Habislah semua harapan kecuali harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sekali-sekali mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain, seperti digambarkan tadi bahwa ketika tidak ada lagi pertolongan dari makhluk, dari siapapun, maka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Oleh karena itu, mari kita luruskan hati dan fokuskan kita berpikir di dalam sebuah kehidupan. Pasti terdapat masalah-masalah, terdapat rintangan, terdapat sebuah proses yang panjang yang di ujungnya diharapkan akan berhasil, tetapi Allah memberinya dengan yang lain. Apa yang kita harapkan tidak sesuai, kecuali kepada Allah lah kita serahkan semuanya, bahwa apa yang kita upayakan hanya sebagai ikhtiar, namun Allah akan memberikan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah sudah mengukur kita, dan juga kita jangan sampai kita mendesak bahwa sebuah keinginan harus segera kita terima. Sesungguhnya ketetapan Allah tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Sebagaimana ajal kita tidak bisa memintanya untuk disegerakan, karena ketetapan itu sudah tercatat dan kita justru lupa atas perjanjian kita. Oleh karena itu, mari kita selalu bermawas diri dan memperbaiki diri, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Jamaah yang dirahmati Allah, Dia selalu ingat ketika kebaikan, perhatian, kesembuhan dan kasih sayang diperlukan oleh manusia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53
dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Kembali lagi manusia mengatakan, ya Allah, pemilik kekayaan, kesempurnaan dan kekuatan, izinkanlah kenyamanan menggantikan derita, buatlah kebahagiaan datang setelah kesedihan, dan biarkanlah rasa aman menggantikan rasa takut. Ya Allah, dinginkanlah hati dan yang terbakar dengan kesejukan iman. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah istirahat yang tenang bagi orang-orang yang gelisah dan ketenangan bagi jiwa yang terganggu. Wahai Tuhan kami, bimbinglah orang-orang yang bingung menuju cahaya-Mu, dan mereka yang tersesat kepada petunjuk-Mu. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah doa permintaan kita selalu dipanjatkan setiap saat, baik di kala kita sedang sibuk, sedang menghadapi pekerjaan, maupun di tempat yang sunyi yang hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya, di waktu-waktu malam menjelang subuh. Kita sering merenung, sering kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jadilah kita orang-orang yang sabar di dalam menerima apa yang segala Allah berikan kepada kita, dan tetaplah bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah bahwa pemberian Allah kepada kita, betapa itu semua mengelilingi kita dari atas, dari bawah, bahkan sebenarnya dari segala arah. Itulah yang sering kita dengar atau mungkin sering kita bacanya di dalam surat Al-Quran, surat Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitung-hitungnya. Sungguh apa yang diberikan Allah kepada kita begitu banyak dan berlimpah, namun terkadang kita merasakan selalu kurang dan selalu ingin ditambah. Itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat Rasulullah Abdul Ubaidillah, ketika itu beliau pergi ke Romawi, kemudian pulang membawa harta banyak. Kemudian para sahabat Rasulullah yang berada di Madinah, ketika waktu subuh menemui Rasulullah, ya Rasulullah, Ubaidillah pulang dari Romawi membawa harta yang banyak. Begitu tertariknya seluruh sahabat mendengar harta yang dibawa sangat banyak. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya yang mendekat, sesungguhnya aku tidak khawatir kalau sahabatku dalam keadaan miskin. Justru aku khawatir apabila saudaraku dalam keadaan berlimpah dengan kekayaan, karena setelah kaya banyak sekali yang lupa atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak lagi bersyukur, justru mereka sibuk mengurusi dunia. Jamaah yang dirahmati Allah,
pesan ini mungkin perlu juga kita mengingatnya setiap saat agar kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah berikan kepada kita tidak lain adalah sebuah kebaikan, tapi terkadang kita menilainya bahwa itu sebuah kesulitan. Allah Subhanahu wa taala sering memberikan kepada kita sebuah ujian, dan sungguh ujian itu akan meningkatkan derajat kita. Akan tetapi kita mengeluhnya bahwa begitu sulitnya hidup ini, begitu beratnya menghadapi tantangan kehidupan, apalagi masa-masa saat ini. Sering orang mengeluh harga-harga terus naik. Barang-barang yang dulu dibeli cukup dengan uang 100.000 atau 10.000, misalkan beras dulu cuma 3.000, naik menjadi 6.000, sekarang bisa 15.000 1 kilogram. Sedangkan harga cabai 100.000 yang bukan makanan pokok, justru makanan pokok yang merupakan hasil bumi masyarakat desa, para petani, tidak ada lagi harganya, yang tidak sebanding dengan kebutuhannya. Itulah yang dikeluhkan sering kita dengar dari masyarakat. Kalau di masyarakat kota memang tidak bercocok tanam, tetapi di masyarakat desa bercocok tanam. Yang bercocok tanam tidak seimbang antara panen dan yang diupayakannya, biaya-biaya yang dikeluarkannya. Begitu juga yang di kota, pendapatannya, gajinya tidak sesuai lagi dengan keperluan hidupnya. Begitulah tantangan kehidupan. Mestinya tidak dijadikan sebuah keluhan, tetapi justru menjadikan sebuah tantangan. Karena kalau kita memahami bahwa itu tantangan, maka kita akan selalu ingat, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bersyukur, karena apabila bersyukur maka Allah akan tambah. Tetapi apabila kita tidak bersyukur, justru malah petakalah yang menimpa kita. Karena sesungguhnya Allah tidak memberikan kesulitan, tidak juga memberikan keburukan. Justru keburukan adalah datangnya dari diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bisakah kita membayangkan diri kita sendiri berjalan tanpa kaki? Apakah kita sanggup menikmati kenikmatan tidur pulas ketika banyak orang lain tidak bisa menikmatinya? Apakah kita lupa bahwa kita bisa menikmati kelezatan makanan dan segarnya air minum, padahal kenikmatan itu tidak mungkin dirasakan oleh sekelompok orang karena penyakit yang mereka deritanya. Itulah sebagian dari contoh-contoh kehidupan nyata yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin kita lupakan karena kesibukan dan fokusnya hati kita, pikiran kita terhadap kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu seringkali kita diingatkan apabila ada orang sakit, sebaiknya kita menjenguknya dalam rangka mengingatkan kita bahwa ketika sakit, makanan yang enak menjadi tidak enak, tidur yang bisa pulas menjadi tidak bisa pulas.
tidak nyenyak lagi. Bayangan itu seharusnya menjadikan peringatan buat kita bahwa nikmat sehat itu adalah begitu besar. Ketika kita sehat, segala apa yang kita lakukan bisa kita lakukan, dan segala makanan yang terhidang juga merasakan nikmatnya. Tetapi begitu diberikan salah satu sakit saja yang kecil, misalkan sakit gigi, mungkin Pak Eri udah nggak makan lagi tuh 3 hari ya, nggak sakit gigi katanya, nggak sakit gigi gitu ya Pak. Pak Anto juga gitu sakit gigi. Jadi ketika sakit gigi itu yang terkeluh ya Allah gitu, balik lagi Pak, kembali ya Allah gitu ya, begitu sakitnya gitu. Tapi kemarin itu begitu nikmat, enggak ya Allah alhamdulillah nikmat gitu. Maksudnya ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, tidaklah kita cukup mengatakan nikmat alhamdulillah saja gitu. Akan tetapi sebaiknya alhamdulillah itu kita meyakini bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidaklah serta-merta menjadi milik kita. Maka apabila itu lupa bahwa ketika kita mendapatkan misalkan 100.000, kan gampang, tinggal 100.000 kali 1/5-nya misalkan gitu kan, atau 2,5%-nya, maka kita sedekahkan. Itu begitu gampang ngitungnya, tinggal bagikan saja gitu. Dan kalau bisa membaginya langsung, maka itu adalah sedekah kan kepada fakir miskin. Maka tidak terhentilah kita memberikan kepada fakir miskin itu sebuah kenikmatan yang kita rasakan, dan itulah bagian dari pembersih dari rezeki yang kita terima. Akan tetapi yang lebih sulit barangkali apabila Allah mengujinya dengan sebuah kenikmatan pangkat dan jabatan. Ketika kita kemarin kepala bagian misalkan sebuah perusahaan, kemudian naik menjadi kepala divisi, itu sebuah kenikmatan dan juga menjadikan sebuah ujian. Tapi lupa ketika kita naik menduduki jabatan akan menghasilkan sebuah penghasilan yang lebih besar. Kita sering lupa tidak itu bagian daripada rezeki yang harus kita juga sisihkan rezeki itu gitu. Maka begitulah manusia sesungguhnya selalu diuji dan didekati oleh setan-setan yang memang ingin menjerumuskan kita ke lembah kesulitan atau berlembah kesengsaraan, sebagaimana mereka merasakannya, bahwa setan itu memang tempatnya di neraka dan mereka tidak mau pergi atau sendiri masuk neraka. Mereka selalu ingin mengajak kita agar kita juga masuk neraka. Kalau kita memang diberikan, manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bisa bertobat, memuji, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya kita insya Allah diampuni segala dosa-dosa kita apabila kita ingin bertobatnya. Jadi kita datang ke muka bumi ini tidaklah dengan tangan kosong. Apabila kita berbuat kesalahan, maka kita diminta untuk segera bertobat. Tetapi setan memang turun ke dunia ini memang tidak membawa alatnya untuk bisa bertobat, karena dia memang enggan untuk sujud kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh sujud, mereka tidak mau. Itulah maka dia menjadi terlaknatlah dia sampai hari kiamat. Kita bersyukur kita diberikan satu modal
agar kita setiap ada kesalahan kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, sekedar mengingatkan diri kita, khususnya saya pribadi, bahwa saya baru saja juga mengalami sebuah satu cerita gitu, satu cerita yang cukup unik buat saya untuk mengingatkan diri kita. Saya seminggu yang lalu itu sebenarnya ingin jalan-jalan saja gitu ya ke sebuah mall gitu. Tapi kita memang punya satu tanggung jawab bahwa insya Allah kan saya akan berangkat tahun depan gitu kan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini cerita gitu ya, ceritanya menurut saya ini juga menarik juga gitu. Nah, saya masih ada beberapa uang untuk melunasinya kan gitu. Tapi kan harus ditukar dengan dolar kan, dolar itu tahu kan naik prok gitu, harganya kan fluktuasi. Tapi saya waktu mau saya bayarkan semua itu, waktu itu ada kesulitan gitu kan di tempat lain, bahwa menurut saya itu bagian yang harus saya bantu. Pikiran saya tidak akan belikan semua, tapi saya untuk membantu. Begitu sampai di mall, ternyata ada sebuah money changer. Money changer ini biasalah kita masuk mall bertanya-tanya gitu kan, rate-nya bagus. Jadi kalau kita misalkan punya perjanjian, kita membeli 100 lembar gitu ya, tapi diambilnya bulan depan gitu, masih ada waktu 1 bulan gitu kan perjalanan, itu rate-nya bagus gitu. Nah, pikiran manusia akhirnya kan, wah bagus nih, boleh pakai uang muka katanya, jadi bayar aja sebagian, nanti di akhir baru dilunasi. Tertarik lah gitu kan. Jadi masih bisa bantu yang tadi, yang orang membutuhkan keluarga kita, tapi sebagian kita masuk uang muka gitu kan. Begitu selesai saya transfer, ada orang di sebelah samping kiri, di samping istri saya, dia kasih tulisan, Pak, hati-hati transaksi di sini, saya baru ketipu. Wah. Akhirnya udah saya transfer gitu kan. Begitu saya transfer udah selesai, karena bilang hati-hati, kalau transaksi sini saya ketipu. Akhirnya saya langsung putar pikiran, batalkan kan gitu kan. Begitu dia batalkan, dia bisa terima dia batalkan, tapi kan sudah masuk uangnya gitu. Menurut mereka bahwa itu sudah merupakan masuk ke dalam sistem mereka, dia nggak bisa kembalikan hari itu juga. Akhirnya dia minta waktu, saya bisa kembalikan dalam waktu 2 hari. Saya tunggu sehari, 2 hari gitu kan, 3 hari. Begitu dikembalikan hari ketiga, nggak semuanya, Pak, separohnya. Hari kan dalam pikiran kita ada pasti kan udah berkecamuk bahwa ini penipuan dan segala macam gitu. Jadi maksud saya begitulah gitu ya. Jadi kita terbesit dalam hati saya itu, ini lumayan loh gitu, bisa yang tadinya harus beli 100, saya bisa beli 150 kan gitu, atau beli 120 lembar gitu, karena nilai rate yang bagus, lebih murah, otomatis rupiahnya
segitu tuh bisa beli banyak. Di dalam otak saya hanya berpikir, artinya kan ada kelebihan jadinya kan gitu. Nah ternyata Allah begitulah secepat itu gitu. Kita belok pikirannya gitu kan, sementara ingin membantu pada situ ada hati yang baik gitu kan. Tapi ini kita tidak fokus lagi gitu. Akhirnya dalam waktu seminggu dia janjinya tidak mengatakan bahwa sisanya ini akan dibayar tanggal sekian, nggak mau dia ngomong seperti itu, tapi dia bilang cuman tenang aja om, nanti pasti kembali gitu. Jadi nggak ada target waktu gitu, padahal kita kalau di perusahaan kan pasti ada SOP kan. SOP itu kerjaan 5 hari, sebulan, apa setahun kan gitu. Dia cuman datang aja om gitu. Jadi membuat hati itu deg-degan kan, rasa tadi takut gitu kan, itu yang tampil. Nah begitulah Allah memutar sebuah satu cerita, menurut saya ini menguji gitu ya, menguji. Akhirnya saya tadi kembali lagi kepada sini, bahwa ya Allah, aku tidak daya dan upaya kecuali Engkau. Kalau memang ini adalah yang harus bagian dari yang Allah selamatkan, maka ya selamatlah saya gitu. Tapi kalau Allah memang mengujinya dengan cara yang lain, ini adalah untuk mengingatkan kita, memang itu juga tidak kembali, ya itulah milik Engkau gitu. Ternyata dalam 1 minggu alhamdulillah kembali. Tapi itulah bagian yang menurut saya kita memang harus fokus, jangan hubud dunia gitu. Jangan waduh 100.000 jadi 100 lembar jadi 120 lembar gitu. Kalau sudah fokus ke situ gitu, jangan diputar-putar gitu, main putar-putar lagi. Itu satu pengalaman barangkali yang saya alami kemarin 1 minggu. Jadi cukup deg-degan gitu kan, cukup deg-degan. Tapi saya setelah berserah diri saja, tetap bahwa itu adalah tantangan, bukan tantangan yang harus dikejar-kejar, tapi karena memang beda ini kan, beda wilayah. Tapi tantangan bagaimana mengolah hati kita, hati saya terutama gitu. Itu barangkali yang pengalaman saya gitu. Mungkin Pak Yurman pernah punya pengalaman Pak, monggo silakan. Yang lain bapak-bapak. Seperti itu Pak. Tapi ada cerita masalah orang yang dari awal tadi. Kalau orang diuji di luar kemampuannya, jangan dalam arti kalau orang selamat tiada langit daya dan upaya, pasrah gitu. Ini yang pernah saya baca. Setidak percayanya dalam ini ateis lah, bukan ateis yang tidak percaya Tuhan. Ujung-ujungnya dia gini, kalau ada dalam keadaan sudah tidak ada upaya dan dia membahayakan diri dia. Saya kata sahabat Alif tadi cerita pelaut gitu, yang tinggal apa Tuhan. Balik juga itu. Namanya berarti tembulan sebetulnya. Orang teriak, kalau saya pernah tembulan, ya Allah, ya kita kan kalau Islam. Tapi orang yang lain dia teriaknya, ya Tuhan. Masih ingatnya bahwa ada kuasa lain. Itu yang bahwa dalam bahasa teologi Tuhan itu ada. Tidak percaya pun dia tidak percaya karena dia nyaman di zona nyaman ya, di dunianya gitu. Tapi kalau dia dalam diuji dan juga kemampuannya, dia itu salah satu sifat manusia ya. Itu aja sifatnya. Nuraninya sesungguhnya punya gitu. Fitrahnya, makanya kita kan disebut dengan fitrah. Nurani itu dia ya Tuhan, minimal Tuhan dan sebut ya God gitu kan. Iya, bahwasanya dalam hati itu yang terkecil. Oh my God gitu. Di negara barat sekarang kan mereka tidak menjalankan kekristenan tapi percaya Tuhan. Jadi mereka
kita sering membaca itu mencari bisa berlabuh di Tuhan yang mana. Itu kenapa agnostik? Ya, itulah. Sederhana. Pak Anta, ya itu sebenarnya ya. Sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan diuji dengan kemampuan dia sesuai dengan ya kan, karena Ya. dia akan diuji di luar dari kemampuan kita. Masalahnya adalah mengukur kadar kemampuan yang menurut Allah kita mampu nih. Makanya ada pertanyaan begini, wah dicoba kayak tadi ada itu ada apa? Pertanyaannya bukan why me gitu. Kenapa saya enggak? Why not gitu kalau kata Ustaz tadi deh. Iya. Kalau kamu lewati di situ berarti Allah meyakinkan bahwa Allah itu kamu tuh mampu gitu melewati itu. Jadi itu yang membuat kita kembali lagi bisa lewat sini kali. Memang setiap orang akan diuji berbeda-beda. Masih seperti itu. Ada yang dia suka dengan harta yang diuji begitu. Yang dia senang banget sama anak keluarganya diuji lewat anaknya, lewat keluarganya. Tiap orang ada yang sama gitu. Iya, betul. Dan yang jelas kita pegangan satu aja, kita nggak akan diuji Allah di luar dari kemampuan. Udah gitu Allah kasih tipsnya lagi. Yang namanya tadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan, nggak cuma satu dua. Pak Ustaz Rahmat pernah jelasin. Iya. Pasti ada, cuman kita aja yang kalau lagi kena masalah kan blank Pak. Karena di Quran sendiri juga di surat 70 ayat 19 dibilang manusia itu memang dibuatnya suka berkeluh kesah. Memang begitu. Kalau lagi dia dapat kebaikan dia bilang kalau saya mampu. Tapi begitu dia dapat istilahnya dapat musibah gitu dia berkeluh kesah. Begitu enakan dikit dia pelit gitu. Itu udah Emang dasarnya itu ya. Manusia gitu. Makanya kita kalau mau membocorkan hal seperti itu di Quran berarti kita bisa loh menjadi orang yang kalau orang bilang bukan ordinary people tapi extraordinary gitu. Jadi nggak berkeluh kesah gitu segala. Jadi orang yang baik gitu ya. Iya, jelas sekali. Pak, mau Pak? Tambahan. Masih ada waktu ya? Pak Eri? Dia Pak Eri masukannya perang sih. Sudah mengalami hal-hal yang di fase muda kayak gitu. Jadi ya ceritanya kayak gitu terus. Pasti sama semua orang kan hal yang sama. Satu saat kita lagi terpuruk, ya kita ya darah biarnya pasang aja gitu sih. Kita memandangnya ya Pak ya, ujian yang ini memandangnya bukan Allah jahat sama kita, tapi karena Allah sayang sama kita diuji kayak gitu. Ya mungkin pada saat kita jadi kaya lagi, mungkin belum tentu kita akan berpasang diri lagi gitu. Pada kadang-kadang kita semena-mena gitu, kalau kita punya misalnya Tapi kalau ada orang-orang yang sudah melewati ujian ya Pak, misalnya kaya, dia jatuh, dia dapat pelajaran nanti pasti jatuh, itu kaya lagi, seolah sih beda sama yang pertama ya. Mudah-mudahan. tergantung juga gangguannya gitu. Ini kan susah jadi kadang. Ya tergantung kita kadang kita sendiri sebenarnya Iya. mengukurnya. Biasanya sih Allah kadang kan kita dikasih ujian karena sayang sama kita kan, supaya kita lebih kuat lagi. Cuma kadang kalau pas lagi ngelewatin ujiannya kadang kagak kuat, rasanya gimana gitu. Kadang-kadang kita doa apa lagi sih dia Allah kalau saya harus ucapkan supaya kau mengabulkan doa aku. Kadang kita begitu saking gitu. Kok nggak terkabul-kabul gitu ya? Apa lagi sih
saya butuhnya tausiah gitu, ngikutin tausiah, terus muhasabah diri kan begitu, supaya kemarin itu ternyata begini. Kemarin itu pikiran sama sekali, tapi begitu bener-bener ceramah si A, si B gitu, ini kemarin gua kena yang ini nih gitu, baru ketahuan. Tapi kalau kita berasa mampu mengatasi sendiri, kadang begitu, bundek aja. Begitu kita lepasin, kita terima, kita lepasin, kita cari, kita dengan ceramah ini, ternyata ini salah. Jadi banyakin ini apa namanya, kayak literasi gitu ya, banyakin dengerin ceramah, banyakin. Ternyata itu obatnya begitu Pak. Kalau misalnya kita lagi gak kuat pas diuji ya, kita cari apa namanya, yang ngumpul sama orang soleh gitu kan, kadang kita puasa, orang kita dengerin berbagai macam nasihat. Masih yang diucapkan dulu sih ya Allah, kenapa begini sih gitu. Wajar ya. Jadi awal-awal begitu Pak, orang yang akhirnya makomnya udah tinggi, dia begitu dapat ujian mungkin dia capek, ya Allah, engkau haruskan aku melewati ini, alhamdulillah engkau bantu aku. Susah Pak begitu. Dan kita awal-awal kan ya Allah, kok gini amat sih kan? Sebenarnya kan nggak boleh gitu. Iya, karena tadi itu kan bahwa semua yang dari Allah itu tidak ada yang buruk gitu. Gitu. Kok berasa di kita nggak enak banget nih kan gitu kan? Yang susah itu adalah menyesuaikan. Itu yang perlu dilatih, Pak, bisa dicari. Iya. Ya, dilatih loh. Menyesuaikan yang tadinya misalnya dapatnya 10 tapi tempatnya baru bisa 9 gitu. Yang satunya kan belum masuk nih gitu. Artinya terasa seseknya itu kan. Kadang kita kan membuat boundary, batasan sendiri yang payung tadi, zona nyamannya dia. Padahal kata Allah enggak begitu, jangan yang kayak gitu. Nih loh, gitu. Dimelarkan lagi gitu kan. Coba dikasih apa akhirnya gitu maksudnya gitu. Tahunya ntar gitu, udah kita pahamin, kita belajar lagi, kita dengerin ceramah lagi segala macam. Gini maksudnya. Padahal kan sering kita baca juga surat di Al-Baqarah ya terakhir itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Kan gitu, nggak apa-apa, mencoba di luar kemampuan. Jadi dalam istilah manajemen itu, di zona nyaman itu sangat berbahaya. Iya betul. Jadi di manajemen juga kita memberikan kawasan kepada staff, ya dan improve. Nah dalam agama sebenarnya kan begitu, saya kalau dalam bahasa agama terlena dengan dunia, Iya. itu zona nyaman. Kita dibukakan sama Itu di dunia itu soalnya zona nyaman, udah saya cukup. Kalau Karena batasan kita ini yang kita buat sendiri. iya, kita buat batasan diri kita sendiri gitu. Iya betul. Kayak mangkok gitu, kita membuat mangkok kita kecil, padahal kalau Mau gede besar ya. akhirnya dia belajar Bagi Allah kan apa ya, dunia itu ibarat ya mana tuh menjadi debu kecil, dunia aja kecil bagi kita. kita anggapnya gede banget. Ya artinya kan gini, dengan teknologi sekarang yang kita terjemahkan dalam pemikiran apa ya, ilmuwan, dunia itu tinggal di zoom dari planet gitu berapa kilometer, 10 kilometer aja atau ratusan kilometer atau dari satelit, kecil sekali. Titik aja kan. Nah, kecil, terus di zoom lagi baru kelihatan di rumah satu rumahnya. Orangnya belum kelihatan, baru rumahnya. Udah bisa google dari rumahnya. Orangnya belum. Tapi kalau dilihat kecil. Iya. Makanya kemarin lagi rame alam semesta ini ternyata berbentuk trompet. Iya. Iya betul. Alam semesta ini, di dalam trompet itu ada dunia, ada apa, galaksi kita. Jadi kalau itu ditiup, sangkala tembangan semua udah. Ibarat kita meniup trompet, di dalamnya itu ada pasir, ini kan buyar. Buyar. Iya. Makanya disebut ditiup
ditiup trompet pertama. Kalau ditiup oleh siapa? Oleh kata tiup udah saat. Israfil ya. Nah itu ibarat pasir di dalam trompet itu galaksi kita, dunia, bumi, bulan, bintang, matahari dan segala macam, Jupiter. Dia berterbangan. Berterbangan semua. Nah itu kalau dalam model Tuhan menganalogikan dalam menganalogikan Isra Mi'raj kan sampai ke langit ke-7. Jadi ya berarti kan kecil banget itu. Dilihatnya di langit ke-7 kan. Bagi Allah itu kecil banget ini. Tinggal ditiup aja kayak kita tiup trompet. Nah, andainya itu dalam trompet itu ya, pasir di dalam kan banyak tuh galaksi lah di dalam. ya. Bagi Allah itu kan kecil. Bagi kita kan trompet di dalam pasir kan atau tepung gitu kan ditiup. Sama aja. Itu pernah baca juga kan? Ya. Oke deh. Baiklah, karena memang waktu sudah surut, mungkin itu saja yang dapat kita diskusikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semua dan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.